Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pengguna Linux? Salam kenal, nama saya Azet Pranata. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Ilmu Komputer di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini, saya akan sedikit sharing ilmu mengenai cara menginstal dan menggunakan hardtop di Linux Mint. Apa itu hardtop? Hardtop adalah versi CLI Command Line Interface dari sistem monitor, yaitu software utility berbasis teks yang bisa kita gunakan untuk memonitor semua proses yang terjadi di sistem Linux. Bagi teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows, teman-teman biasanya membuka Task Manager untuk melihat proses yang terjadi. Sedangkan bagi pengguna Linux, teman-teman biasanya membuka top untuk melihat proses yang sedang terjadi. Tetapi kali ini kita akan menggunakan aplikasi lain, yaitu hardtop. Apa bedanya hardtop dan top? Fungsi hardtop dan top kurang lebih sama, namun yang membedakan keduanya adalah hardtop lebih interaktif dan mudah digunakan. Meskipun hardtop berjalan di terminal Linux, tapi hardtop lebih user friendly karena sudah mendukung fungsi mouse dalam penggunaannya. Informasi yang bisa ditampilkan mulai dari CPU, memori, swap, uptime, dan semua proses yang sedang berjalan. Kalau hardtop itu merupakan bawaan dari Linux, hardtop kita harus menginstalnya karena belum terpasang di Linux. Cara menginstal dan menggunakannya, pertama-tama untuk menginstal hardtop, komputer atau laptop harus terkoneksi ke internet. Setelah itu, kita buka terminal dengan cara menekan tombol F-Ctrl+T, atau bisa langsung mengklik terminal di Linux. Kemudian kita ketikkan perintah ini, sudo spasi apt minget spasi install spasi hardtop. Kita ketikkan, kemudian tekan enter, masukkan password user kita, kemudian tekan enter. Sebelumnya saya telah menginstal hardtop. Setelah terinstall, untuk menjalankannya cukup dengan mengetikkan hardtop, kemudian tekan enter. Di sini inilah tampilan utama dari hardtop. Di sini ada tampilan CPU, memori, dan swap. Saya akan menjelaskan sedikit. CPU, di sini menampilkan persentase CPU yang digunakan. Kemudian memori. Di sini menampilkan memori RAM yang digunakan dan total memori yang tersedia. Kemudian ada swap. Ini memori tambahan. Di sini bisa kita lihat ada task, kemudian ada load average, dan ada uptime. Di sini merupakan fitur-fitur yang ada di hardtop dan juga ada fungsi-fungsi dari hardtop. Kemudian inilah proses yang sedang terjadi di sistem Linux. Kita akan melihat top itu merupakan aplikasi bawaan dari Linux. Kita akan lihat perbedaannya. Bisa kita lihat keduanya hampir sama, tetapi hardtop lebih user friendly. Tampilannya lebih menarik. Oke, kita close saja. Kita close. Di sini ada fitur PID, user, dan lain sebagainya. Saya akan sedikit menjelaskan.
Nah, PID merupakan ID dari proses. Nah, di sini ada ID 1, ID 340 dan seterusnya. Nah, kemudian ada user. Nah, user adalah pengguna yang merupakan pemilik dari proses. Kita lihat ada root dan sebagainya. Kemudian ada PRI. Nah, ini merupakan prioritas proses. Nah, di sini 20. Nah, dan sebagainya. Nah, 20 ini merupakan default dari proses. Selanjutnya ada NI. NI ini merupakan proses yang bagus untuk berjalan. NI atau nice. Kemudian ada PIRT. Nah, ini merupakan proses memori virtual yang digunakan oleh proses. Kita lihat ada 33780 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada RES. RES merupakan memori fisik yang digunakan oleh proses. Nah, di sini 4060, 1860 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada SHR. SHR merupakan proses yang di-sharing. Nah, selanjutnya ada S. S adalah untuk menunjukkan status dari proses. Nah, statusnya ada 3. Yang pertama ada sleep, kemudian running, dan zombie. Nah, di sini statusnya dalam keadaan sleep. Nah, selanjutnya ada CPU persen. Nah, ini untuk menunjukkan persentase proses yang menggunakan CPU. Nah, selanjutnya ada memori. Nah, jika kita klik, maka akan mengubah kelompok dari proses itu. Nah, di sini memorinya ada 0.2, 0.1 dan seterusnya. Selanjutnya ada time plus. Nah, ini menunjukkan total waktu untuk seluruh aktivitas proses. Nah, jika kita klik, dia akan merubah kelompok dari time. Ini tampilannya terurut 34, 35, 34, 33 sampai terus ke bawah. Selanjutnya ada command. Nah, ini command menunjukkan nama proses. Nah, di sini ada nama proses nm-min applet, kemudian ada nemo spasi min n dan sebagainya. Nah, oke. Selanjutnya di paling bawah, nah ini ada fungsi-fungsi dari proses fungsi-fungsi dari hardtop. Nah, saya akan sedikit menjelaskan fungsi-fungsi tombol yang ada di hardtop. Pertama, fungsi F1 help atau menampilkan bantuan. Nah, kita bisa membukanya dengan cara mengklik F1 ini atau dengan menekan tombol F1 pada keyboard. Nah, di sini saya akan mengkliknya. Nah, akan tampil keterangan-keterangan pada setiap fasilitas yang ada di hardtop. Nah, di sini ditunjukkan semua keterangannya. Kita kembali lagi dengan mengklik sembarang. Selanjutnya ada F2. Nah, ini merupakan fungsi setup atau konfigurasi untuk hardtop. Kita buka. Nah, di sini merupakan setupnya. Di sini mulai dari matters, kemudian display option, colors, columns. Nah, di columns kita bisa menambahkan columns FID ke active column, atau yang lainnya. Kita kembali dengan menekan tombol escape. Selanjutnya ada fungsi search atau pencarian. Nah, ini untuk mencari proses yang kita inginkan. Kita klik, proses yang berjalan akan tampil. Misalkan kita mencari proses init, kita ketik init, nah maka proses yang kita cari akan berwarna, akan tampil background warna biru. Kita kembali. Nah, selanjutnya ada F4 yaitu fungsi filter. Nah, ini fungsi untuk
menampilkan proses berdasarkan kelompok nama. Kita coba klik. Nah, kita akan memfilter genom. Nah, semua komen yang genom maka akan tampil di hardtop. Kita kembali. Nah, selanjutnya ada fungsi F5 yaitu tree. Nah, ini fungsi untuk menampilkan proses dengan diagram tree atau pohon. Coba kita klik. Ada yang berubah. Nah, di sini di komennya berubah. Kita coba perbesar. Nah, di sini akan menampilkan diagram tree dari komen proses. Oke, kita perkecil lagi. Selanjutnya ada sort by. Nah, ini merupakan fungsi untuk menampilkan proses berdasarkan kolom tertentu. Coba kita klik sort by. Nah, di sini ada sort by mau apa? Mau FID atau user? Kita coba ke FID. PID maksud saya. Kita sort. Nah, di PID dia akan terurut. Nah, ini terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, sebenarnya kita bisa mengklik pada fitur ini. Nah, tanpa harus dari sini sebenarnya. Nah, akan berubah. Nah, oke, selanjutnya ada fungsi nice min dan nice plus. Nah, ini untuk mengatur yang ada di NI ini. Selanjutnya ada fungsi F9 yaitu kill. Nah, ini fungsi untuk mematikan proses yang berjalan atau memberhentikan dan selain sebagainya. Coba kita klik. Nah, ini send sinyal pada menu atau fungsi kill. Nah, di sini merupakan proses yang kita pilih tadi. Kita bisa mengirimkan sinyal sync up dan lain sebagainya. Kita cancel. Nah, misalkan kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita mau kill, mau apa killnya? Mau sync-nya quit atau kill, kita bebas memilih. Kemudian kita kirim kalau untuk mematikan proses. Tapi di sini kita tidak akan mematikannya, kita cancel saja. Nah, yang terakhir ada fungsi quit. Di sini fungsi untuk keluar dari hardtop. Kita klik maka akan keluar. Nah, oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman atau saya bisa bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.